Duduk lagi. Buat aja ketawa. Tapi suaranya bang. Itu suara dari handphone tuh. Tas ini ya. Yang Anda dengar saat ini 88.4 SMK FM, media informasi dan hiburan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali kawan dengar, khususnya masyarakat Kepulauan Meranti dan sekitarnya yang masih saja stay tune bersama kami di 88,4 SMK FM yang disiarkan dari kawasan Dorak Selat Panjang Kepulauan Meranti. Kembali pada malam hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2020. Kita sedikit program kita beda ya malam hari ini kawan dengar. Ya, kita angkat dengan tema bual-bual nih, bual-bual soal COVID-19. Kita kedatangan daripada tim Kukerta Universitas Riau. Beliau ada personel 5 orang ya, 5 orang yang hadir pada malam hari ini sebagai narasumber, yaitu ada Saudari Rina Supriyanti. Assalamualaikum dan selamat malam, Rina. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, gimana kabarnya Rina? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, pada malam hari ini kawan dengar, ada salah seorang narasumber kita daripada Universitas Riau. Beliau membuat suatu program bincang eksklusif dengan mengangkat tema berbual soal COVID-19 dalam tim Kukerta Relawan Desa COVID-19 di Desa Alah Air Timur. Baik Rina, sebelum kita masuki tema kita berbual soal COVID-19 yang saat ini yang lagi mendunia ya. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Rina sendiri sebagai narasumber daripada tim Kukerta Relawan Desa COVID-19 Universitas Riau. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rina Supriyanti. Nah, saya merupakan mahasiswa Universitas Riau dan merupakan perwakilan dari tim Kukerta Relawan Desa COVID-19 UNRI Desa Lahir Timur. Dan saya bersama 5 teman saya yang juga berada di sini. Dan saya berasal dari jurusan Ilmu Keperawatan. Oke, hai teman-teman semuanya. Mana suaranya? Iya. Ini salah satu daripada narasumber kita hari ini dari mewakili 5 dari tim Kukerta mengangkat tema berbual soal COVID-19. Mengapa bisa mendapatkan ide dengan tema berbual soal COVID-19 dengan tim Kukerta? Sebenarnya tidak atau ngobrol dan sharing bareng ya? Iya. Sebenarnya tidak ada alasan khusus sih mengambil judul ini karena kita hanya membahas terkait COVID-19 dengan tim Kukerta Relawan Desa COVID-19 ini dan hanya bincang-bincang secara informal saja, membahas sedikit tentang tim Kukerta kami. Jadi ya begitu kami mengangkat tentang bincang-bincang atau berbual soal COVID-19 sama tim Kukerta begitu. Jadi daripada teman-teman semua mengambil satu kesimpulan dengan tema bual-bual tentang COVID sesuai dengan jurusan ya. Iya. Jadi ada sangkutnya dengan bidang keperawatan ya. Baik, ini masalah tim Kukerta. Ini dapat di Desa Alah Air Timur. Iya. Ini ditentukan apa kita yang milih ini? Enggak, ini terserah. Kalau ini kan dia ketentuannya terserah yang berada di kampung masing-masing. Nah, kebetulan desa. Ya, sebelum kesana kita. Sebelum kesana kita nih lima orang. Ada tim Kukerta, mungkin bisa perkenalkan satu persatu apakah ini asli anak Meranti atau ada juga luar daripada anak Meranti daripada tim Kukerta saat ini? Baik, untuk anggota tim Kukerta Relawan Desa Lahir ini itu ada semuanya berasal dari Meranti, tidak dari luar. Satu angkatan? Iya, satu angkatan 2017. Nah. Bukan angkatan darat ya? Oh, enggak. Iya. Jadi yang selain Rina, yang nama yang lainnya ini sebagai dokumentasi dan ini sebagai kayaknya kayak penilai gitu ya. Dan yang belakang ini aman aja nampaknya posisinya. Observer aja kayaknya. Iya, silakan. Coba satu-satu namanya dari Rina sebagai
narasumber. Dan yang berikutnya, ini ada. Rina aslinya dari Selat Panjang di mana nih? Saya tinggalnya di Pelabuhan 1, Tanjung Pelabuhan Harapan. 1 Tanjung Harapan. Dan yang ini? Ini ada Ervan Wibowo, biasanya dipanggil Bowo. Nah, terus kemudian ada Fasya, kemudian ada Mega. Ini bawa dari Bowo Pelabuhan juga? Enggak, Bowo tinggalnya di Jalan Rintis, Al-Khair. Iya. Dan yang ini Pasha Ungu? Fasya Jalan Utama. Terus Mega ini dekat rumahnya sama Bowo tadi di Al-Khair. Di Al-Khair. Dan yang juga ini? ada Laras. Di Rintis. Di Rintis. Oke, baik. Kita memasuki kenapa tadi memilih Desa Al-Khair Timur. Sebenarnya nggak ada hal yang terlalu spesifik, karena kan awalnya kami dapat informasi kalau Desa Al-Khair Timur ini udah ada tim relawannya, tim relawan COVID, dan juga udah tersedia nih posko COVID-19 di sana. Jadi ya kami tertarik untuk bergabung dengan mereka karena kan bisa menjalin kerjasama gitu untuk membuat kegiatan seperti itu. Sementara ini dari hasil tim Kukerta saat ini udah berapa hari nih? Sekarang udah masuk 2 minggu, Udah 2 lebih. minggu. Jadi hasil-hasil yang telah dikumpulkan mengenai COVID-19, apakah memang di ruang lingkup Desa Al-Khair aja atau di luar Desa Al-Khair? Kami hanya khusus untuk Desa Al-Khair Timur saja, karena kan KKN di sana. Dan untuk datanya sendiri, kalau kami tidak tahu ya secara signifikan mengenai data-data kayak ODP dan segala macamnya. Kami hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan saja, program kerja kami. Seperti apa itu. tuh kegiatannya? Nah, kalau untuk dari desa sendiri kemarin ada ngadain itu pembagian sembako yang dari pemerintah. Kami juga ikut berpartisipasi untuk membagikan sembako itu ke rumah-rumah dan juga ada pemasangan spanduk di beberapa titik daerah Al-Khair Timur itu yang kami desain sendiri. Terus ada penyemprotan desinfektan, kemudian juga ada pembagian masker yang kami buat sendiri, masker kain. Dan juga tadi kami mengikuti kegiatan pembagian BLT, biaya langsung tunai di Desa Al-Khair Timur. Jadi sesuai dengan bidang keperawatan yang dapat diambil. Kalau untuk sesuai bidang apakah ada ngecek darah, cek tensi atau dan lain sebagainya? Enggak, kami enggak ada langsung turun ke situ, belum diperbolehkan. Jadi hanya khusus kayak kegiatan-kegiatan biasa aja gitu. Jadi sambutan daripada warga atau kepala desa Al-Khair sendiri masuknya daripada tim Kukerta ini seperti apa? Masyarakat? Baik sih, mereka menerima kami dengan baik. Karena kan tujuannya kami ke sana juga membantu mereka, mengedukasi masyarakat di sana agar lebih mengerti tentang COVID-19 ini. Oke, mungkin ada yang kawan-kawan lain bisa sebagai tambahan. Ya, bicara soal COVID-19 nih di kampung kita ya, baru saja kita mendapatkan kabar salah seorang warga Meranti sudah merupakan satu daripada 2 pasien penguasaan PDP di RSUD Kepulauan Meranti dinyatakan positif ya. Jadi mungkin daripada hasil-hasil itu mungkin dapat diambil datanya untuk lebih lanjut sebagai Kukerta di sini. Apakah tidak pernah masuki wilayah RSUD gitu? Kami belum ada masuk ke wilayah sana. Jadi menyikapi daripada berita-berita yang saat ini membooming COVID-19 ini gimana? Kalau kami sih tentunya khawatir ya, apalagi masyarakat itu kan namanya juga orang awam pasti khawatir tentang hal ini. Nah jadi sebenarnya masyarakat harus tenang dan juga harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau udah melakukan upaya pencegahan, tentu mereka bakal terhindar dari yang namanya virus corona ini gitu. Jadi upaya yang saat ini yang dilakukan bersama tim, jadi bergerak sendiri apa ikut dengan tim daripada di Al-Khair tadi, di Al-Khair Timur atau seperti apa? Kalau untuk beberapa kegiatan kami ada yang berdiri sendiri dan juga ada yang bekerja sama gitu. Dengan dinas kesehatan di sana nggak ada? Nggak ada. Nggak ada juga. Jadi saat ini kalau kerjanya itu apakah setiap hari atau seperti apa? Kalau kami tuh setiap pagi menjaga posko COVID-19. Di mana itu? Di Al-Khair Timur. Iya, Al-Khair Timur. Jaga posko, nanti kalau misalnya itu standby setiap hari? Iya, standby. Bagi yang kuliah, bagi yang nggak kuliah ya jaga posko gitu. Jadi sambil
jaga posko itu apakah nanti ada masyarakat yang datang bersifat pengaduan atau seperti apa? Biasanya ada, tapi mungkin nggak bisa ke kami langsung, tapi kami arahkan ke mungkin orang-orang yang bertanggung jawab di sana gitu. Ya, sementara dari hasil COVID-19 apakah ada data-data bahwa warga Desa Al-Khair Timur itu ODP-nya atau dan lain sebagainya itu? Kalau untuk di desa itu ada datanya, cuman kalau kami sendiri nggak terfokus pada informasi itu karena kan kami tidak diikut sertakan di sana gitu. Jadi bukan nggak mau tahu tapi tidak diapain di sana gitu. Baik, melalui kegiatan ini mungkin ada keberatan atau yang cukup sulit dijumpa di lapangan? Kalau yang sulit itu nggak ada. Hambatan-hambatan yang dijumpai? Hambatan paling ini, kalau untuk kita mengedukasi masyarakat kan susah. Mereka pasti susah nerimanya gitu. Jadi mungkin itu sih yang mungkin jadi halangan sedikit dalam kita mengedukasi mereka, karena mereka kan ada yang nurut, ada yang enggak gitu kan. Ada yang merasa lebih tahu gitu. Jadi susah sih di situ. Oke, mungkin yang disampaikan ke masyarakat itu mengenai COVID ini kebanyakan tuh di batas usia remaja ke atas apa remaja ke bawah itu yang agak susah diterima, atau mungkin mereka sudah tahu yang bakal kita sampaikan itu? Biasanya sih dewasa itu kan mereka merasa lebih tahu gitu kan, jadi agak susah ngasih taunya gitu. Jadi kalau bergerak sendiri ke rumah-rumah mungkin mencari data ada? Oh enggak ada ya. Oke, mungkin ada yang perlu Rina sampaikan mungkin daripada hasil tim Kukerta selama 2 minggu ini, atau bisa Rina sedikit menyapa masyarakat Meranti khususnya yang di Desa Al-Khair? Boleh, gini, jadi saya dari perwakilan tim Kukerta Desa Al-Khair Timur berharap kepada masyarakat untuk tetap bisa mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah dan melakukan upaya-upaya pencegahannya, karena ini sangat penting, apalagi kita butuh kesadaran diri kita sendiri gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi, karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena dengan hal tersebut kita dapat menjaga kesehatan diri dan juga menjaga keluarga kita gitu. Iya. Mungkin ada perlu tambahan? Selagi masih ada waktu yang tersisa mungkin silakan. Mungkin ada, silakan Bowo yang pengen. Kayaknya Fasya nih yang mau nambahin. Ya, silakan Fasya. Kalau untuk dari kepada masyarakat juga mohon jangan cemas. Tentu kita telah mengetahui beberapa prosedur-prosedur dalam pencegahan penyebaran virus corona ini. Seperti misalnya kita diminta untuk menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Kemudian juga ini khusus ini untuk mereka yang berstatus sebagai orang dalam pemantauan ODP. Nah, jadi kepada ODP itu dalam masa ODP-nya itu mohonlah berada mengisolasikan diri di rumah terlebih dahulu, agar mana tahu nantinya ketika virus itu tidak menyebar. Kalau ODP membandel istilahnya keluar rumah, nah nanti itu malah mempercepat penyebaran virus corona ini. Gitu. Nah, maka dari itu ODP dianjurkan untuk diisolasi di rumah dulu selama 14 hari ya kalau nggak salah. Nah, maka dari itu pula kepada masyarakat mohon mengikuti aturan ini demi mencegah penyebaran virus corona ini, karena kita telah sama-sama tahu baru-baru ini Meranti udah positif 6 gitu. 6. Walaupun juga udah ada berita yang membahagiakan, itu adalah 1 orang sudah positif itu sudah sembuh ya. Nah, tentu kita berharap kepada masyarakat hal-hal inilah pula ini juga aturan pemerintah, kebijakan pemerintah mengenai tentang social distancing, kemudian juga jangan banyak keluar rumah gitu. Di rumah aja gitu. Kalau pandangan atau penilaian Pasha sendiri ini masalah social distancing nih ya. Apakah pandangan dari Pasha sendiri di Selat Panjang ini atau di Meranti ini, apakah persentasenya seperti apa itu? Apakah masih tetap ngumpul rame yang dilihat sekarang ini, atau apakah bisa mengikuti standar daripada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah? Kalau kita letakkan persentase ya dalam pengamalan aturan-aturan yang udah ada di Meranti ini yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
itu masih belum maksimal persentasenya. Bisa kita kasih nilai lah misalnya sekitar 50% orang lah. 50%. Apalagi kadang juga lihat waktunya. Iya. Nah, terutama bulan-bulan puasa ini. Kalau udah mulai sore pasti masyarakat pada rame-rame mau ke pasar untuk membeli kebutuhan. Tapi untuk lupa berbuka keselamatan. gitu. Lupa keselamatan gitu. Jadi mungkin Jadi ada bapak yang pakai masker, anak tidak ya? Ya. Ya, itulah mungkin yang kita temukan umum pada masyarakat kita. Jadi daripada perubahan di Meranti dari zona hijau ini udah warning kuning ya, merah sekarang belum, kuning mungkin ya. Iya. Jadi perbedaan mungkin 2 minggu kemarin zona merah di Pekanbaru, mungkin bisa sedikit ceritakan? Zona merah di Pekanbaru. Nah, mungkin sebelum ke sini waktu masih di Pekanbaru, waktu di universitas sana, apakah aktivitas-aktivitas yang di sana tuh seperti di sini atau seperti apa? Ya, tepatnya pada saat bulan Maret ya. Iya. Ketika itu kalau kami di kampus itu udah ada keluar surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Nah, untuk himbauan tidak lagi melaksanakan kegiatan di kampus, kemudian kampus juga dari kebijakan kampus itu dari rektoratnya sudah menetapkan untuk lockdown kampusnya sendiri gitu. Iya, iya. Makanya kami yang di Termasuk sini. Unri ini? Ya, Unri ini pada pulang kampung semua gitu. Kami bukan mudik ya? Bukan mudik. Pulang kampung. Pulang kampung. Mengejar sebelum karena itu Pekanbaru waktu bulan Maret, di akhir Maret itu masih statusnya masih belum ada status yang seperti sekarang, zona merah dan tidak boleh larangan, belum lockdown, larangan pulang kampung segala macamnya belum ada gitu. Makanya kami mengejar sebelum itu, makanya pada semua pulang kampung gitu. Nah, untuk inilah kami kesempatan di sini di kampus sendiri udah ada program KKN Unri Relawan ini ya, kami mengambil kesempatan itu juga di desa-desa masing-masing. Mungkin bisa ditambah oleh Rina ya, Rina. Berakhirnya daripada kerja tim Kukerta ini berapa lama dan hasilnya nanti seperti apa dan harus kemana hasilnya itu nanti? Paling kalau udah selesai kegiatan kami itu masih berapa hari lagi? Berapa hari lagi ya? Atau ada 1 bulan? Sebenarnya udah mau selesai sih. Paling kami tinggal pembuatan laporan akhir, kemudian nanti kami store ke pembimbing dosen kami gitu kan. Iya. Dan juga dari persetujuan kepala desa dari Desa Alair Timur gitu. Oke. Mungkin enaknya yang dijumpai daripada Kukerta ini ada di saat ya kita sekarang nih agak susah bergerak, serba COVID-19 terbatas gitu ya. Terbatas. Kalau itu Dari rumah ke posko. tentu harus ada izin orang tua dulu Iya, kan, betul. khawatir apalagi udah ada yang positif gini gitu kan. Tapi mereka percaya aja sih karena kan kami nggak langsung turun ke orang-orang yang udah Bersangkutan. termasuk itu. Jadi biasa aja sih. Oke, baik. Jadi daripada yang lain kira-kiranya udah cukup? Ada yang perlu disampaikan? Udah cukup? Oke, mungkin sebagai penutup bisa Rina sampaikan? Khususnya mungkin ucapan terima kasih kepada Desa Alair Timur dan perangkat-perangkat desanya. Baik. Mungkin Fasya bisa nyampaikan. Iya. Baik, selamat malam kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama masyarakat Desa Alair Timur yang sedang mendengarkan radio SMK Art. Jadi kami juga turut mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya umumnya kepada seluruh warga Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pemerintahan Desa Alair Timur. Nah, saya juga juga mengucapkan terima kasih ya terutama kepada Kepala Desa Pak Sutrisno, juga kemudian juga Kepala BPD, Ketua BPD Pak Masudi, juga kepada seluruh jajaran-jajaran yang telah membantu kami mulai dari ada namanya tim khususnya ya, tim gerak cepat. TGC Desa Alair Timur, juga kepada pembimbing kami juga yang membimbing kami, mengawasi kami juga ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas yang juga membersamai kami, juga ada Karang Taruna di Desa Alair Timur, Perpati. Kami mengucapkan terima kasih dan juga ya terutama staf pemerintahan Desa Alair Timur yang menemani kami, membantu kami. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan juga kepada seluruh masyarakat Desa Alair Timur yang telah bekerja sama, yang telah menjadi mitra kami dalam program KKN Relawan ini. Semoga kedepannya Desa Alair Timur aman dari penyebaran COVID-19 ini. Sekian dari saya, Ketua Tim Kukerta Relawan Desa Lawan COVID-19 Universitas Riau, Desa Alair Timur. Oke, dan sebagai penutup, Rina, silakan mungkin pesan dan kesan kepada tempat di Desa Alair Timur dan juga sekaligus untuk Meranti
terkait dengan COVID-19 ini. Mungkin ada perlu cuci tangan, jangan bosan-bosannya, apalagi besok menghadapi Lebaran di depan rumahnya harus ada ember ya. Iya. Iya, khusus untuk warga Meranti. Tetaplah menjaga kesehatannya, tetap melakukan upaya-upaya pencegahan yang sudah diberitahukan, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian kalau misalnya mau bepergian bertemu dengan orang ramai, gunakan masker, jaga jarak gitu. Kalau seandainya Lebaran besok nih, gimana Rina sendiri? Kalau Lebaran kan pasti ngumpul-ngumpul itu. Iya. Nah, upayakanlah kalau misalnya harus betul ngumpul-ngumpul, pakai masker, jaga jarak gitu kan. Jangan bersalaman gitu, jaga jarak aja. Iya. Bersilaturahmi kan nggak harus juga langsung salaman gitu kan. Iya. Ngomong aja jarak jauh. demi Demi kebaikan. kebaikan kita. Iya. Oke, itu aja Rina. Iya, itu aja kayaknya. Baik, terima kasih Rina, Supriyanti dan juga rekan-rekan semuanya. Ada 4 orang lagi ini daripada tim Kukerta Relawan Desa COVID-19 daripada Universitas Riau atau UNRI di Desa Alair Timur yang telah kurang lebih 22 menit ya berbincang-bincang tentang ngobrol atau sharing bareng berbual soal COVID-19 ya beserta tim Kukertanya pada malam hari ini, dan terima kasih juga sekaligus telah mengunjungi di studio Radio SMK FM pada malam hari ini. Baik, mudah-mudahan insya Allah panjang umur, lain kesempatan kita ketemu lagi ya. Amin. Baik, terima kasih kawan dengar atas kebersamaan Anda. Saya Sunan Dowan pamit. Ikuti terus program-program yang bakal disajikan hingga ke tengah malam nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Continuous hit music. Oke guys, sekian video kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pantengin terus ya channel kami. And don't forget to stay safe and stay healthy. Bye-bye.